Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Destina dengan NIM 2315201075, Prodi S1 Kebidanan tingkat 1B Universitas Imanda Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya kehamilan. Simak videonya teman-teman. Alat genitalia internal pada wanita yang pertama ada vagina, yang kedua ada serviks atau mulut rahim, ada tuba fallopi, ada ovarium atau indung telur, dan terakhir ada uterus atau rahim. Sebelum kehamilan terjadi, ovarium akan melepaskan sel telur yang telah matang dan sel telur akan bergerak menuju tuba fallopi dan bertahan selama 24 jam. Sel telur yang tidak dibuahi selama waktu itu, sel telur akan hancur dan menstruasi dimulai 11-16 hari kemudian. Fase ini disebut juga dengan fase ovulasi. Sel telur akan dibuahi ketika bertemu dengan sel sperma. Saat berhubungan intim, ada sekitar 300 juta sel sperma masuk ke dalam vagina, tapi hanya ada ratusan yang bisa mencapai tuba fallopi, yaitu lokasi sel telur berada. Dari ratusan sel sperma itu pun cuma ada satu sel sperma yang berkualitas yang bisa bertemu dengan sel telur. Satu sel sperma itu pun masih harus berusaha untuk menembus cakang sel telur agar terjadi pembuahan. Kalau sudah berhasil, maka sel telur akan berubah bentuk dan membentuk sebuah lapisan agar tidak akan ada yang bisa menembus masuk. Nah, kan sel sperma tadi sudah berhasil bertemu dengan sel telur dan berhasil menembus cakangnya. Setelah itu masuk ke dalam tahapan implantasi, yaitu di mana sel telur yang sudah dibuahi akan berubah menjadi zigot, kemudian mengalir ke dalam rahim. Dalam perjalanan menuju rahim, zigot ini akan terus membelah diri dan kemudian akan menempel di dinding rahim. Dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin.